Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun dalam ibadah online. Perayaan Paskah pagi hari ini kita boleh merayakan di rumah kita masing-masing. Semua ini karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Sekalipun situasi, kondisi memaksa kita untuk kita tidak berkumpul bersama-sama, beribadah dalam gereja, namun hati kita tetap ingin bersekutu dengan Tuhan. Dalam perayaan Paskah pada pagi hari ini saya beri judul Arti Paskah bagi orang percaya kepada Kristus. Untuk itu, mari kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih, kami tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, kami tetap sehat, kami tetap ada dalam anugerah Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Memungkinkan kami pagi hari dapat datang kepadamu, dapat memuji, memuliakan Engkau, istimewa kami boleh mendengar firman. Biar firman Tuhan yang kami mau dengar bersama-sama boleh menandai lagi dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti lagi arti yang sesungguhnya tentang Paskah buat kami orang-orang percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu yang ada ini dalam tangan Tuhan, memberkati pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Paskah bagi orang Israel adalah mengingat kembali bagaimana Tuhan dengan kekuatan tangannya membawa orang Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir untuk menuju negeri Kanaan, yaitu negeri perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah bagi orang Kristen yang diperingati dan dirayakan setiap tahun itu berbeda dengan Paskahnya orang Israel. Kalau kita sebagai orang percaya merayakan Paskah, kita mengingat peristiwa tersebut sebagai peringatan akan kebangkitan Yesus dari kematian. 2 hari yang lalu kita telah memperingati hari Jumat Agung, hari yang baik. Kristus mati untuk dosa saudara dan dosa saya. Kita bersyukur pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah hidup. Luar biasa. Oleh karena itu, untuk menunjukkan peristiwa kebangkitan dan hadirnya kehidupan, orang Kristen seringkali menggunakan telur. Dan saya percaya, Bapak Ibu semua nanti sebentar lagi akan terima telur yang sudah saya siapkan. Telur sebagai lambang kebangkitan dan kehidupan yang tersimpan dalam telur itu. Lalu kita mengenal dengan nama telur Paskah. Bahkan Paskah itu seringkali dirayakan lebih meriah dari hari Natal, kelahiran Kristus. Kenapa? Karena suatu keungkapan, luapan yang sangat begitu bahagia. Mati, bangkit, dan tidak ada yang seperti Kristus. Hanya Yesus yang mati dan bangkit, dan itu akan juga membawa kita yang percaya kepadanya. Kalau satu kali kelak kita juga akan mati, akan dibangkitkan oleh Dia. Barangkali maksudnya itulah ungkapan rasa kegembiraan yang saya katakan Yesus telah bangkit, makanya ada perlombaan-perlombaan. Kadang-kadang kita lihat sembunyikan telur, ada perlombaan-perlombaan makan kerupuk, mungkin perlombaan yang lain-lain saya kurang tahu, tiap daerah beda-beda. Tapi yang itu mengungkapkan luapan kegembiraan. Itulah Paskah. Tetapi marilah kita merayakan Paskah tahun ini dalam suasana ibadah di rumah masing-masing, dengan kita melihat kembali makna Paskah yang sebenarnya. Saya ingin bacakan untuk saudara dalam Keluaran 3 ayat yang ke-13, berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, peringatilah hari ini. Sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan,
Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita merenungkan kata peringatilah, kata keluarlah, dan kata janganlah dimakan sesuatu pun yang beragi. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, peringatilah. Firman Tuhan berkata, peringatilah hari ini. Sebab pada hari ini, dikatakan sebab pada hari ini, kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Artinya apa? Artinya, suatu perintah yang harus dilaksanakan sebagai peringatan keluar dari negeri perbudakan, yaitu Mesir. Biarlah kita dengan merayakan Paskah, kita mau supaya keluar dari perbudakan dosa dan mempersiapkan diri kita untuk hidup berjalan menuju tanah Kanaan, negeri yang penuh dengan berkat-berkat yang melimpah. Kita keluar dari dosa, kita mau mendekat kepada Tuhan. Kita keluar dari dosa, kita mau akrab dengan Tuhan. Kita mau keluar dari dosa, kita mau hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah dikatakan peringati. Paskah adalah kemenangan bagi orang percaya. Dan seharusnya menjadi kebanggaan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kristus telah bangkit. Tidak seharusnya kita menjalani hidup ini dengan ketakutan dan keraguan. Justru ada yang mengatakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Karena ada kebangkitan, ada kehidupan, ada kehidupan, itulah ada hari esok. Sebaliknya mari kita tatap masa depan dengan kepala tegak, karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Kita bersyukur Kristus telah bangkit, jadi kita tidak sia-sia percaya kepada Kristus. Bukan Tuhannya orang mati, tapi Tuhan kita Tuhan yang hidup. Kepercayaanmu akan, jadi katakan, kalau kita percaya sama Yesus yang tidak dibangkitkan, kita dikatakan di sini, kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi kita sudah ditebus. Korban Kristus di kayu salib. Selesai. Sudah selesai. Haleluya. Karena Kristus bangkit membuktikan bahwa dia hidup, dan karena dia hidup, maka untuk kita yang percaya ada hari esok. Karena itu tetap percaya, pasti kita akan merasakan kehadirannya dalam keseharian kita. Peringati. Untuk apa? Kita mengingat akan karya korban Kristus kayu salib. Dan ini yang membuat kita semakin hidup menyenangkan Tuhan. Hidup makin memuliakan Tuhan. Hidup makin berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, keluarlah. Tadi firman Tuhan berkata, keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan. Bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir bukan karena bangsa Israel hebat, tapi semata-mata oleh karena pertolongan, oleh karena tangan kuat Tuhan. Dengan kita merayakan Paskah, marilah kita benar-benar keluar dari Mesir, yaitu rumah perbudakan yang membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, tapi kita masih bingung. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Perhatikan, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi kita punya kuasa untuk melawan dosa. Bukan kita kalah terus. Hanyalah orang-orang yang bersama dengan Tuhan. Hanyalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Hanyalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dia dapat melawan dosa itu. Dan dosa tidak akan menguasai kita. Tapi justru Kristus yang akan menguasai kita. Saudara-saudara, ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Perhatikan, kita hidup ini bukan untuk kesempatan berbuat dosa. Kita masih bisa berbuat dosa, tapi kita punya kuasa
oleh pertolongan Roh Kudus untuk melawan dosa. Dikatakan di sini, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil untuk merdeka, untuk melayani satu dengan yang lain. Dengan apa? Dengan kasih Kristus. Kasih yang memberi, kasih yang melayani, kasih yang berkorban, kasih yang mengampuni, kasih yang melayani. Haleluya. Sementara kita mengisi kehidupan ini dengan melayani bagi sesama, yaitu hidup menjadi sesuatu dan berbuat sesuatu. Saya senang dengan kata-kata menjadi sesuatu. Mungkin kita nggak punya apa-apa, tapi kita bisa menyalurkan berkat untuk orang lain. Istimewa kalau kita punya sesuatu, kita bisa berbuat sesuatu. Jadi bisa aja menjadi sesuatu. Ada orang bilang, nih Pak, tolong dibagikan. Ada mungkin masker. Ada orang mungkin berkata, Pak, tolong dibagikan ini hand sanitizer. Pak, tolong dibagikannya ada berkat sedikit telur Paskah. Jadi itu menjadi berkat, menjadi sesuatu. Tapi lain, kita ambil sebagian dari milik kita, harta kita. Itu artinya apa? Berbuat sesuatu. Dan memang itu. Dan ini berdampak. Seperti Matius 5:16 mengatakan, supaya perbuatanmu dilihat orang. Sehingga apa? Bapa di surga dimuliakan. Saya percaya, dengan hidup kita berbuat sesuatu, menjadi sesuatu, Bapa di surga dimuliakan. Bapa di surga diagungkan, ditinggikan. Orang banyak mengenal Yesus. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita beroleh pengampunan dosa dan dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6:18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Hidup dalam kebenaran. Kalau tidak lagi menjadi hamba, budak dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Pengampunan dari Kristus ini merupakan kuasa yang memerdekakan kita secara menyeluruh, yang memungkinkan kita memiliki hidup berkemenangan dalam semua aspek dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita hidup tidak sebagaimana seharusnya dikehendaki Tuhan. Kita hidup mengisi kemerdekaan dengan kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, menghasilkan buah bagi kemuliaan. Jadi kita memang hidup tidak sebagaimana seharusnya yang dikehendaki Tuhan. Kita ada ini, kita bersyukur. Karena itu kebenaran. Yang ketiga itu kemerdekaan dari Kristus bukan sekedar melepaskannya dari dosa, tetapi memulihkan tujuan semua alam ciptakan kita, supaya kita hidup dalam kebenaran. Makin hari makin serupa dengan gambarnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua ini dikatakan keluarlah. Jadi peringatilah. Keluar apa? Tinggal dalam kebenarannya. Itulah yang memerdekakan kita dari segala belenggu. Keluar dari belenggu dosa. Pengampunan tersedia bagi setiap orang yang mau mengakui dosanya dan bertobat. Mereka akan menerima pembebasan melalui darah Kristus. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, janganlah. Ini makna Paskah. Peringati memang. Jangan sampai dilupakan korban Kristus. Yang kedua, dikatakan tadi, ya, keluar. Jangan hidup dalam dosa lagi. Dan yang ketiga, janganlah. Tadi firman Tuhan mengatakan, sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Mengapa tidak boleh makan sesuatu yang beragi? Karena saya lihat ragi adalah sesuatu yang sekalipun kecil, tetapi menyebabkan perubahan dalam sesuatu yang besar. Boleh jadi demi kebaikan, tapi sering demi keburukan. Yang kedua punya arti, ragi itu pengucilan. Yang ketiga itu sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan karena tidak baik ragi itu. Atau juga ketidaktaatan. Mungkin saja sifat-sifat atau tingkah laku manusia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dengan merayakan Paskah, ada bagian-bagian mungkin dalam hidup kita yang tidak berkenan. Memang harus dibuang. 1 Korintus pasal 10 ayat 23, saya suka dengan ayat ini. Dikatakan, 1 Korintus pasal 10 ayat 23 mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi, apa yang kita anggap baik belum tentu benar. Apa yang kita bilang
mungkin boleh, bagi orang lain mungkin tidak boleh. Jadi jangan sampai ya, jangan kita membolehkan semuanya itu. Dikatakan ya, memperbolehkan semuanya itu. Mungkin berguna bagi kita, bagi orang tidak berguna. Artinya mungkin kalau saya simpulkan, jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan, apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik bagi orang lain. Jadi jelas dengan kita merayakan Paskah, Tuhan mau agar hidup kita memiliki kehidupan yang murni, tulus, dan bersih. Artinya tanpa ragi. Dan inilah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 8 mengatakan, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan atau kejahatan. Jadi ragi yang negatif, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dengan Paskah, kita meningkatkan hidup kita makin murni di hadapan Tuhan, makin benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam kemurnian dan kebenaran artinya hidup yang tidak dihakimi oleh siapapun dan oleh apapun, karena kita hidup bersih di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama, makin hari makin menyenangkan Tuhan, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2 mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Paulus mengatakan dia melayani oleh karena kemurahan Allah. Dan dia mengatakan karena itu kami tidak tawar hati. Dia dapat melewati semua masa-masa yang sukar. Tetapi dalam ayat ini saya tertarik dengan kata-kata begini. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Jangan sampai hidup kita memalukan, bukan mempermuliakan Tuhan. Kami tidak berlaku licik. Jangan licik. Dan tidak memasukkan firman. Jangan menggunakan firman untuk mencari keuntungan diri sendiri. Sebaliknya, katakan, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Artinya apa? Siap diperiksa. Kalau hidup kita beres, kalau hidup kita bersih, kita nggak takut. Keuangan gereja mau diperiksa, silakan. Rumah tangga kita beres, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi istri kita, nggak ada masalah. Tenang. Tidak ada yang tersembunyi. Hidup tidak dalam ketakutan, tapi justru hidup dalam damai sejahtera. Kata firman Tuhan Yesaya mengatakan juga begitu. Di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera, ketentraman. Kita hidup tidak dalam ketakutan, karena hidup dalam kebenaran. Tidak takut, nanti ketahuan dosa terbongkar nih. Nanti ketahuan sama anak kita, ketahuan sama istri kita, ketahuan sama jemaat kita. Tidak. Kalau hidup kita beres di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, damai sejahtera. Kalau damai sejahtera dan hidup kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati dengan cara Tuhan. Inilah kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan di mata Tuhan. Dan biarlah dengan kita merayakan Paskah, sekali lagi, peringatilah, jangan melupakan Tuhan. Keluarlah, kita hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, itu dikatakan buang ragi, hidup dalam kebenaran, jangan hidup dalam kemunafikan, jangan bersandiwara. Walaupun ada lagunya, dunia ini panggung sandiwara, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Itulah makna Paskah bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.